Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa kursi kekuasaan, jabatan publik, yang seharusnya diraih lewat kompetensi dan pengabdian? Mengapa nama belakang tertentu seolah menjadi tiket emas? Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, ini pola yang berulang, dari desa hingga nasional. Jabatan diestafetkan, dari ayah ke anak, dari paman ke keponakan, dari suami ke istri. Pertanyaan ini bukan tudingan, melainkan kegelisahan. Ruang publik yang harusnya terbuka untuk semua, justru menyempit bagi segelintir elit. Cermin demokrasi kita yang bergelut dengan penyakit lama, penyakit bernama nepotisme. Ketika kualifikasi kalah oleh koneksi dan meritokrasi ditumbangkan oleh silsilah keluarga, ada yang salah. Kita sering jadi penonton, menyaksikan kontestasi yang tampak adil, padahal garis start berbeda. Ada yang sudah berlari jauh karena lahir di keluarga tepat. Sementara talenta terbaik tanpa nama besar harus berjuang berkali-kali lipat demi sekadar dilirik. Bukan lagi soal kompetisi, tapi perpetuasi kekuasaan. Panggung politik dan birokrasi semestinya arena bagi putra-putri terbaik. Siapapun mereka, dari manapun latar belakangnya. Realitas berkata lain, regenerasi kepemimpinan macet terhambat tembok tebal dinasti. Anak pejabat seperti punya karpet merah menuju jabatan sama, dibekali modal sosial, modal politik, modal finansial yang tak dimiliki warga biasa. Mereka punya akses yang orang lain hanya impikan. Gagasan baru tersumbat, inovasi terhambat, ruang penuh oleh lingkaran kekuasaan, generasi demi generasi. Melihat persoalan yang begitu mengakar, solusi tambal sulam tentu tidak akan cukup. Kita butuh sebuah terobosan, sebuah gagasan yang mungkin terdengar radikal, tapi perlu kita diskusikan secara serius. Pembatasan kekuasaan politik dan birokrasi maksimal hanya untuk 2 generasi dalam satu keluarga. Apa artinya? Artinya, jika seseorang generasi pertama telah menduduki jabatan publik melalui pemilihan penunjukan, maka hanya keturunannya langsung, generasi kedua, yaitu anaknya, yang masih punya kesempatan. Setelah itu, generasi ketiga, cucunya, dan seterusnya, harus puasa atau tidak boleh menduduki jabatan publik untuk periode waktu tertentu. Ide ini memang terdengar keras. Mungkin akan ada yang langsung berteriak ini melanggar hak asasi. Tapi, mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Ini bukan soal menghukum individu, melainkan soal menyelamatkan sistem. Gagasan ini adalah upaya sadar untuk memutus mata rantai pelanggengan kekuasaan yang tidak sehat. Ini adalah sebuah pemutus sirkuit otomatis. Tujuannya jelas, untuk mencegah terbentuknya dinasti-dinasti politik yang mengakar kuat dan sulit dibongkar. Dengan adanya batas generasi, kekuasaan dipaksa untuk didistribusikan kembali. Ia tidak lagi bisa terkunci rapat di dalam brankas sebuah keluarga. Bayangkan dampaknya. Ruang kontestasi akan menjadi jauh lebih terbuka. Mereka yang berasal dari luar lingkaran elit politik akan punya kesempatan yang lebih setara. Nama besar tidak lagi menjadi satu-satunya modal. Setiap calon harus benar-benar membuktikan kapasitas dan integritasnya di hadapan publik. Pembatasan ini memaksa partai politik untuk bekerja lebih keras dalam melakukan kaderisasi. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan popularitas instan dari seorang anak tokoh. Mereka harus mencari, mendidik, dan mempromosikan kader-kader terbaik dari berbagai latar belakang. Ini akan menyuburkan kembali demokrasi dari dalam. Tentu, aturan teknisnya perlu dirumuskan dengan sangat hati-hati. Apa definisi jabatan publik yang masuk dalam batasan ini? Bagaimana cakupan keluarga didefinisikan? Apakah hanya garis lurus ke bawah, atau juga ke samping seperti keponakan? Semua detail ini penting untuk diperdebatkan. Namun, esensi dari gagasan ini tetap sama. Keberanian untuk mengatakan cukup. Cukup sudah kekuasaan digenggam oleh segelintir keluarga. Saatnya membuka gerbang selebar-lebarnya bagi semua anak bangsa yang punya kapasitas dan niat tulus untuk mengabdi, tanpa terhalang oleh tembok silsilah keluarga. Mengapa pembatasan generasi ini menjadi penting? Jawabannya sederhana, demi keadilan. Keadilan bagi jutaan rakyat Indonesia yang selama ini hanya menjadi penonton. Ketika jabatan publik diwariskan turun-temurun, yang terjadi adalah penumpukan privilege. Generasi penerus dinasti tidak memulai dari titik nol seperti warga negara lainnya. Mereka sudah punya modal politik, akses media, jaringan elit, dan sumber daya finansial yang diwariskan. Ini adalah sebuah tembok privilege yang sangat tinggi dan tebal, yang sulit ditembus oleh orang-orang biasa, sekalipun mereka jauh lebih kompeten dan berintegritas. Dengan adanya pembatasan 2 generasi, kita secara paksa merobohkan tembok itu. Kita menciptakan arena yang lebih setara.
Penting untuk kita sadari bersama, aturan pembatasan dua generasi sekuat apapun ia dirumuskan, tidak akan pernah menjadi peluru perak. Ia hanyalah salah satu instrumen. Dan yang lebih penting lagi, reformasi mentalitas. Kompetensi di atas koneksi, kepentingan bangsa di atas kepentingan keluarga. Sudah selesai.